Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi tentang jaringan komunikasi. Di antaranya yaitu IP address, subnetting, CIDR, DNS, konfigurasi static routing menggunakan Cisco Packet Tracer, konfigurasi statik dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer, dan juga DHCP, web server, DNS, mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya adalah Ibnu. Saya kelas 2B dengan NIM 3202002038, Prodi Manajemen Informatika. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komunikasi. Baiklah, kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu materi IP address. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang IP address. Saya sudah menyiapkan sebuah IP, di mana IP tersebut yaitu 192.168.30.1/24. IP address sendiri yaitu sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Sebuah IP ini terdiri dari sekumpulan angka. Angka-angka tersebut terdiri dari 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka pada IP address yaitu dari 0 sampai 255. Di dalam sebuah IP terdapat 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID ini termasuk network ID, dan ini termasuk host ID, dan ini subnet mask. Network ID merupakan IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Sedangkan host ID merujuk pada identitas perangkat jaringan. Sebuah dari contoh di sini, host ID terletak pada akhir, dan network ID dapat dianalogikan sebagai perumahan, dan host ID sebagai nomor rumah. Ada banyak jenis IP address menurut luas cakupan
ada IP address public dan IP address private. IP address public memiliki luas cakupan yang lebih dari IP private, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP public adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global. Sedangkan IP private pastinya berbeda dengan IP public. IP private memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan IP public. IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Lalu bagaimana penggunaan IP private ini? IP private ini digunakan untuk sistem jaringan lokal atau LAN, seperti penggunaan telepon gratis pada sebuah perkantoran, hotel, ataupun sebuah instansi. Dan juga ada jenis IP dinamik dan IP statik. IP dinamik yaitu IP yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh provider internet atau ISP untuk IP kepada pelanggan. Selain itu, penggunaan IP address yang berubah-ubah ini disebabkan karena persediaan IP yang semakin lama semakin sedikit. Jadi perubahan IP yang berubah tersebut sebenarnya karena penggunaan IP secara bergantian. Adapun IP yang lain yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4, penggunaan kedua IP ini terjadi karena sekarang sudah banyak sekali website yang berada di jaringan internet. Selain itu, perangkat komputasi juga terhubung di dalam internet. IP4 merupakan IP versi keempat dan IP versi ke-6. IP versi keempat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengalamatan. IP versi 4 terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya dapat menampung 255 buah alamat. Sedangkan IPv6 versi 6 itu adalah versi terbaru, lebih besar dari IP versi 4. IP mempunyai fungsi-fungsi, yaitu yang pertama IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address sebagai identitas setiap alamat perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. IP address digunakan sebagai alat interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan adalah sebuah host. IP address harus berbeda pada setiap host. Sifat yang berbeda inilah yang memiliki nilai unik antara satu sama lain. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari materi IP address. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke materi subnetting.
Di sini saya sudah membuat sebuah IP address beserta subnet mask-nya. Ada 192.168.30.1/24. Di sini saya akan mencari subnet mask, network address, start IP, NIP, broadcast address. Untuk mencari subnet mask, kita lihat pada sisi sini. Pada sisi ini terdapat 24. Jadi, setiap oktet berisi 8. Dan jika dibuat dalam bentuk angka, dia dapat berupa 255. Artinya di sini terisi penuh sebanyak 8 bit, dan di sini terisi penuh juga sebanyak 8 bit. Sini terisi penuh juga 8 bit. Karena slash-nya 24, maka di sini berisi 0 karena slash 24 hanya berhenti pada oktet bagian sini. Selanjutnya kita akan mencari network address. Network address dapat dilihat pada bagian atas sini. Kalau dia penuh bitnya 8 bit, maka mencari network address gampang saja. Kita tinggal melihat di atas sini. Kalau 255, maka network address-nya 192. Dan begitu pun seterusnya. Kalau 255 berarti network address-nya 168. Kalau 255, maka dia akan mengikuti IP address 30. Karena ini 0, maka tidak akan mengikuti IP address di atas. Untuk mendapatkan start IP, kita lihat network address terlebih dahulu. Di sini network address-nya 192.168.30.0. Untuk mencari start IP, network address ditambah 1, ujungnya ditambah 1. Jadi start IP-nya 192.168.30.1. Untuk mencari NIP, terlebih dahulu cari broadcast address. Di sini menggunakan operator OR, wildcard. Karena di sini 0, maka otomatis jadi 255. 192.168.3930, salah nih, .255. Dan untuk mencari NIP, broadcast address, ujungnya ini dikurang 1. Jadi 192.168.30.254 adalah NIP. Oke, kita lanjut ke
materi CIDR. Saya sudah menyiapkan sebuah IP address. Misalkan diketahui IP address 192.168.1.0 dengan slash 26. Berarti subnet masknya adalah 26. Yaitu 1111111. Ini berjumlah 26. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita cari net masknya. Ini terpenuhi 8 bit, 8 oktet. Jadi bernilai 255. Ini terpenuhi 8 oktet, jadi bernilai 255. Ini juga terpenuhi 8 oktet, jadi bernilai 255. Dan ini satunya, angka biner satunya ada 2, berarti 128 ditambah 64. Jadi 192. Pertama kita cari jumlah subnet. Untuk mencari jumlah subnet, rumusnya adalah 2 pangkat X. X di sini merupakan nilai angka biner 1 terakhir pada oktet terakhir. Jadi di sini oktet terakhir berisi 2 angka biner yang bernilai 1. Maka dari itu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. 2 di sini diambil dari angka biner 1 yang terdapat pada oktet terakhir. Jadi 4 subnet. Dan yang kedua kita mencari jumlah host per subnet. 2 pangkat Y dikurang 2 dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2. Y di sini merupakan bilangan biner yang bernilai 0 pada oktet terakhir. Pada ini merupakan oktet terakhir dan berisi 6 buah angka biner yang bernilai 0. Jadi di sini didapatkanlah 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6, 64 dikurang 2, yaitu 62. Dan yang ketiga kita mencari blok subnet. Rumus untuk mencari blok subnet yaitu 256 dikurang nilai oktet terakhir. 256 dikurang nilai oktet terakhir. Nilai oktet terakhir ini didapat dari sini. Karena nilai oktet terakhirnya bernilai 192, maka 256 dikurang 192 sama dengan 64. Jadi blok subnet seluruhnya adalah 0 ditambah 64 dan selanjutnya ditambah 64 dan selanjutnya ditambah 64 sebanyak 4 subnet. Di sini terdapat tabel yaitu terdiri dari subnet, network ID, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Pada subnet pertama didapatkanlah 192.168.1.0 dengan dari sini. Dan subnet kedua 192.108.1.64. Subnet ketiga 192.168.1.128.
192.168.1.192. Untuk mendapatkan host pertama, maka network ID ditambah 1 di ujung. Tambah 1. Dan untuk mendapatkan broadcast ini dengan cara network ID yang kedua dikurang 1, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk mendapatkan host terakhir, maka broadcast ID dikurang 1, akan dihasilkanlah IP address seperti ini. Begitu juga dengan yang subnet 2, subnet 3, subnet 4. Oke, untuk materi subnetting dengan metode CIDR sudah dijelaskan secara singkat. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita ke materi DNS. Pada materi DNS ini kita akan memerlukan sebuah software yaitu Cisco Packet Tracer. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan dengan membuat sebuah server DNS. Pertama kita siapkan satu buah PC dan dengan 2 buah server dengan 1 buah switch. Setelah itu kita beri kabel supaya bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Kita menggunakan kabel strike. Pas Ethernet 0, pas Ethernet 1, pas Ethernet 0, 2. Jika sudah selesai, maka kita akan sambil menunggu kita akan membuat IP configuration pada setiap server maupun PC. Kita akan memberikan IP address pada server 0. Kita klik, kita menuju menu desktop, kita pilih IP configuration, kita isikan IP-nya 192.168.123.1 dengan subnet mask /24. Kita kembalikan, kita menuju server 1, kita beri IP address, kita pilih menu desktop, IP configuration, kita isikan IP-nya 192.168.123.2. Kita pilih subnet mask. Oke, kita pilih PC 0. Menu desktop, IP configuration, IP address 192.168.123.3. Di sini jangan lupa diberikan DNS server. Kita mengambil DNS server pada IP server 1. Kita kasih IP 192.168.123.2. IP ini diambil dari server 1. Setelah itu kita menuju ke server 0 untuk mengaktifkan HTTP. Kita klik, kita pilih service, kita pilih HTTP.
Dan ternyata di sini sudah on. Kita bisa mengubahnya di index. Kita klik di edit. Coba kita ubah. Selamat datang. Selamat datang di kampus Voltesa. Kita save. Yes. Selanjutnya kita menuju ke server 1. Kita klik service. Kita pilih DNS. Kita aktifkan. Di sini terdapat DNS service. Lalu kita on-kan. Kita beri nama domain epnu.com. Kita kasih IP-nya 192.168.123.1. Add, kita save. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke. Kita add-kan. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses browsing ke domain dengan cara klik PT0, lalu klik desktop, lalu pilih web browser, dan ketikkan nama domain yang telah dibuat tadi, epnu.com. Kita enter. Oke, berhasil. Inilah percobaan membuat DNS server. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS. Host yang menjalankan service DNS disebut dengan DNS server. Dan juga workstation bisa resolving nama domain tertentu jika hanya field DNS server yang akan menjadi referensi workstation pada saat konfigurasi IP address diisi. Oke, kita sudah menyelesaikan percobaan DNS server. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi statik menggunakan simulator Cisco Packet Tracer ini. Jadi kita buat new file. Oke, sebelum ke percobaan saya akan menjelaskan apa itu routing, apa itu static routing. Routing merupakan proses pemilihan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Dan kemudian keputusan routing ini dibuat oleh hardware jaringan khusus yang disebut dengan router yang akan meneruskan paket ke host tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah routing ini mempunyai kelebihan, yaitu routing dapat memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Jadi routing di sini akan memilih jalur yang lebih cepat untuk mengirimkan paket kepada host. Routing di sini juga dapat menggabungkan beberapa jaringan agar dapat meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi di sini
routing tidak hanya berpangku pada satu jaringan. Routing juga masih banyak ke jaringan lainnya. Routing dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Pada static routing, sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh administrator jaringan. Routing diatur yang lebih sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Jadi di sini si administrator jaringan yang melakukan konfigurasi terhadap tabel routing yang akan dibangun, sehingga dialah yang tahu betul terhadap jaringan yang sedang dihandle atau ditangani. Kelebihan static routing. Kelebihan static routing dapat meringankan kinerja prosesor router. Maksudnya di sini adalah jadi kinerja prosesor router dapat bekerja secara lega, jadi tidak berat. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan routing statik lebih kebal terhadap usaha hacker untuk men-spot dengan tujuan membajak traffic. Adapun kekurangan routing statik ini yaitu hanya dapat dilakukan pada jaringan skala kecil. Administrator cukup rumit karena dilakukan secara manual, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Oke, kita lanjut ke percobaan. Di sini saya menggunakan dua buah PC dan dua buah laptop. Dua buah laptop. Dan dua buah switch. Di sini saya memilih switch 2960 dan satu lagi di sini dengan dua buah router. Kita pilih router, PT router. Kita pilih PT router. Untuk menghubungkan semua device, maka digunakanlah kabel strike. Oke, kita gunakan kabel divisi 0, bus Ethernet 0, bus Ethernet 2, 02, dan kabel strike Ethernet 0, 3. Di sini juga sama, di bagian laptop 0 kita menggunakan kabel strike pas Ethernet 0, pas Ethernet 02, pas Ethernet 0, pas Ethernet 03. Begitu juga untuk router, kita menggunakan strike juga 01, 00, 01,
00. Sekarang selanjutnya adalah kita memberi IP address. Oke, kita ke menu desktop, kita pilih IP configuration, kita kasihkan IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255 dengan default gateway yaitu 192.168.1.1. Oke, untuk PC1 sudah selesai, kita keluarkan. Kita ke PC1 lagi. Kita pilih menu desktop. Kita pilih menu IP configuration, kita pilih 192.168.1.3. Default gateway-nya sama 192.168.1.1. Kita lanjut ke device sebelah kanan. Kita ke desktop, IP configuration 192.168.2.2. Dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, PC laptop 0 sudah selesai diberi IP address. Sekarang di laptop 1 192.168.2.3 dengan default gateway-nya sama 192.168.2.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memberi kabel antara router 1 dan router 2. Kabel yang akan kita gunakan yaitu kabel serial DCE. Serial 20, serial 20. Kita coba klik amplop, successful, amplop, successful. Coba di sini, successful. Kita coba di sini, successful. Oke, hasil. Kita akan mengkonfigurasi pada router 0. Kita akan mengkonfigurasi pada router 0. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router 0. Kita klik router 0, kita ke menu CLI, 0. Untuk kita klik enable. Kita pilih configure terminal. Kita pilih
interface, ketik interface pas add net pas ethernet 0 tadi. Kita ketik IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil, tapi di sini masih merah. Maka kita akan ketik no shutdown. Maka dia akan berhasil, kita tunggu terlebih dahulu. Kita exit. Kita close. Selanjutnya kita ke bagian router 1. Kita CLI. Nanti saja kita coba dulu untuk kita coba klik amplop sini successful, sini ke sini successful, dari router ke PC 1 pilot masih, dari PC 1 ke router successful, dari router ke PC 1 successful, jadi berhasil. Selanjutnya kita akan beralih ke router 1. Kita klik router 1, kita pilih CLI, kita ketik no, kita enable, kita pergi ke configure terminal, kita interface pas ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dengan ini sudah berhasil, tetapi warnanya masih merah. Jadi kita ketik no shutdown untuk menghidupkan kembali. Enter. Exit. Kita close. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Kita coba unblock dari router ke laptop. Pilot mesti ya. Nah, dari laptop ke router successful, dari laptop ke router successful, dari router ke laptop successful, dari router ke laptop successful. Selanjutnya kita akan
memberikan konfigurasi antar router dari sini ke sini. Ini kan masih tidak bisa, tidak pilot. Jadi kita CLI kita ketik CLI, kita exit. Konfigur terminal. Interface serial 2 IP address 192.168.3.1. Salah. IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita di sini menggunakan clock rate 64.000. Di sini sudah aktif, tapi masih terlihat warna merah. Jadi kita di sini menggunakan no shutdown. Exit. Kita pergi ke router sebelahnya. Kita exit. Configure terminal. Interface fast Ethernet. Fast Ethernet bukan fast Ethernet. Dia interface serial 2/0. Salah. Dengan IP address 192.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. No shutdown. Oke. Sudah berhasil untuk mengkonfigurasi antar router, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan uji coba dahulu. Oke, successful. Dari router 1 ke router 0, successful. Kita coba dari sini ke router pilot masih. Berarti kita akan konfigurasi lagi di router 0 dengan IP root. Jadi kita mengkonfigurasinya dengan IP root. Kita klik router 0, kita klik CLI, kita ke exit dahulu.
Kita ke konfigur terminal. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi bagian sebelah kanan terhadap bagian sebelah kiri. Jadi kita akan mendaftarkan router bagian sebelah kanan ini ke bagian sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Nanti kita akan mengkonfigurasikan router bagian kanan dan mendaftarkan router bagian kiri ke bagian kanan. Kita klik CLI, kita IP root. Jadi ke situ, ke bagian kanan 192 titik 192 titik 168 titik 2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke. Oh, ini salah. Bentar. Sorry. Dia jadi gini. Dia akan menggunakan IP dan default IP root 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255 255.0 192.168.3.2 no shutdown. Invalid input. Oh, salah. Jadi dia tidak perlu di no shutdown. Dia hanya perlu di exit. IP root 192.168.2.0 kita akan mengambil di router sebelah kanan dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan 192.168.3.2. Tinggal kita exit saja. Ini sudah selesai. Exit. Kita close. Kita kembali ke router satu lagi untuk mendaftarkan router sebelah kiri. Kita ke menu CLI. Kita exit dulu. Kita ke konfigur terminal. Kita ke IP root. Di sini kita akan mendaftarkan IP ini. IP di sebelah kiri, IP router 0. 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan routernya IP router
192.168.3.1. Kita exit. Oke, kita exit. Kita close. Kita uji coba. Kita tekan unblock. Kita cari. Kita uji coba. Oke, successful. Kita coba dari sini ke sini. Successful. Kita coba dari sini ke sini. Successful. Kita coba dari sini ke sini. Kita coba lagi dari sini ke sini. Successful. Kita coba dari sini ke sini. Successful. Coba sebaliknya. Successful. Dari sini ke sini. Successful. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari laptop. Dari router 0 ke laptop 1 successful. Kita coba ke PC 1 ke router 1 successful. Berarti kita sudah berhasil membuat konfigurasi static routing dengan bentuk yang sederhana. Oke, konfigurasi static routing menggunakan Cisco Packet Tracer sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi dinamis routing. Kita akan membuat dinamis routing. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dynamic routing, kelebihannya serta kekurangannya. Dynamic routing ialah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara dinamis ataupun secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lain. Maksudnya di sini adalah router dinamik memiliki protokol routing yang mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan saling memberi informasi antara satu dengan yang lain. Adapun kelebihan dynamic routing ini ialah yang pertama cocok untuk daerah yang besar atau area yang besar dan luas. Router secara otomatis berbagi informasi, dan yang ketiga adalah tidak perlu mengetahui alamat network yang ada. Selain kelebihan, juga terdapat kekurangan, yaitu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu yang tertentu. Jenis-jenis protokol router dinamik adanya RIP, IGRIP, OSPF, IGRV, BGP. Pada kesempatan ini saya akan membuat suatu percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer, mencoba konfigurasi dynamic routing. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba
konfigurasi routing dinamis. Kita ke menu End Device, kita siapkan satu PC dan satu buah laptop untuk wilayah Sambas, dan satu PC laptop untuk wilayah Singkawang, dan satu PC dan satu laptop untuk wilayah Pontianak. Selanjutnya kita akan beli switch. Kita memilih switch 2960 960. Dan kita gunakan router PT router untuk daerah Sambas, satu buah router untuk daerah Singkawang, dan satu buah router untuk daerah Pontianak. Kita ganti terlebih dahulu namanya, PC Sambas, laptop Sambas, switch Sambas, router Sambas. Di sini PC Singkawang, laptop Singkawang, switch Singkawang, router Singkawang. Dan di sini adalah bagian dari jaringan Kota Pontianak. Kita ubah namanya menjadi Pontianak. Selanjutnya laptop Pontianak. Pontianak. Oke, sudah terbentuk. Langkah selanjutnya kita beli pengkabelan. Sini saya menggunakan kabel strike. Pas Ethernet 0, pas Ethernet 0/3. Di sini sama juga, pas Ethernet 0, 2. Pontianak. Laptop Pontianak pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 03. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch ke router dengan kabel strike juga. Pas Ethernet 1, pas Ethernet 00, 1, 00, pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 00. Untuk menghubungkan antara router yang Sambas, Singkawang, dan Pontianak,
maka kita gunakan kabel DCO serial 2, serial 2, serial 3, serial 2. Setelah semuanya ini, kita akan memberi IP pada masing-masing PC dan laptop maupun router. Kita pilih desktop, IP configuration, kita ketik IP-nya 10.1.1.2, 255.255.0 dengan default giveaway-nya 10.1.1.1. Oke, kita close. Kita ke sini ke laptop, kita kasih IP-nya, IP configuration 10.1.1.3, 255.255.0 dengan default gateway-nya sama di PC 1, PC Sabas 10.1.1.1. Selanjutnya kita akan memberi IP configuration pada PC dan laptop Singawang. Kita klik PC Singawang, kita klik desktop, pilih IP configuration, pilih, kita isikan 10.1.3.2 dengan subnet mask 255.255.0 dengan default gateway-nya 10.1.3.1. Kita pilih laptop Singawang, kita pilih menu desktop, IP configuration 10.1.3.3 dengan IP-nya /24. Dengan default gateway 10.1.3.1. Kita close. Selanjutnya kita ke bagian Auto Pontianak. Di sini kita akan mengubah IP address pada PC Pontianak dan laptop Pontianak. Kita klik PC Pontianak, kita pilih menu desktop, kita pilih IP configuration, kita isikan IP-nya 10.1.5.2 dengan subnet mask 255.255.0 dengan default gateway 10.1.5.1. Kita beralih ke laptop Pontianak, kita pilih menu desktop, IP configuration 10.1.5.3, 255.255.255.0 dengan default gateway 10.1.5.1. Mari kita uji terlebih dahulu setiap PC dan laptop. Kita klik menu amplop, mail, successful. Kita beri di sini, ke sini, successful. Kita beri
ke sini successful, ini ke sini successful, ini ke sini successful. Pada bagian PC kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian router. Kita klik router, kita menu CLI, kita ketik no, enable, configure, terminal, kita interface, pass Ethernet 0 non. Interface pass Ethernet 0.0, IP address 10.1.1.255.255.255.0 no shutdown. Oke, sudah berhasil. Kita ke menu interface, serial 20, IP address 10.1.2.1 255.255.255.0. Salah, coba kita exit terlebih dahulu. Kita exit, kita configure terminal, interface serial 2.0, IP address 10.1.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Clock rate kita kasih clock rate 64.123.64.000 dengan bandwidth 20.48, no shutdown. Exit, kita close. Setelah itu tadi kan kita mengkonfigurasi pada router Sambas. Sekarang kita akan mengkonfigurasi pada router Singkawang. Kita klik router Singkawang, kita klik menu CLI, kita no, enable, enter, configure, terminal, interface, pass Ethernet 0.0, IP address tadi 10.1.3.1,
dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Exit. Exit. Configure terminal. Interface serial 2.0. IP address 10.1.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Kita beri clock rate 24.000. Kita kasih bandwidth sebesar 20.48. No shutdown. Sekarang kita ke exit. Interface serial 3.0. IP address 10.1.4.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Clock rate bandwidth no shutdown. Exit. Kita close. Selanjutnya kita akan menuju konfigurasi pada router Pontianak. Kita klik router Pontianak, kita pilih CLI, kita ketikkan no, enable, configure terminal, interface fast Ethernet 0/0, IP address 10.1.5.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Exit. Interface serial 2, IP address 10.1.4.2 255.255.255.0. Enter. Clock rate
bandwidth 2048, no shutdown, exit, kita close. Kita cobakan untuk uji coba dari router Sambas ke router Singkawang, successful. Dari router Singkawang ke router Sambas, successful. Dari router Sambas ke router Pontianak, pilot. Kita coba sekali lagi nanti. Dari router Sambas ke router Pontianak, masih juga pilot, berarti tidak bisa. Dari router Singkawang ke router Pontianak, successful. Dari router Pontianak menuju router Singkawang. Dari router Pontianak menuju Sambas, tidak bisa. Dari router Sambas menuju PD Sambas, successful. Dari PC Pontianak ke router Pontianak, successful. Dari PC laptop Pontianak ke router Pontianak, begitupun sebaliknya dari router Pontianak ke menuju laptop Pontianak, successful. Router Pontianak. Jadi yang tidak bisa hanya router Sambas menuju Pontianak. Misalkan router Sambas menuju router Singkawang, tidak bisa. Jadi di sini kita akan menggunakan router RIP. Sini kita klik router Sambas, kita exit terlebih dahulu, exit, kita enable, configure terminal, router RIP version 2. Router RIP ini ada dua version, version 1 dan version 2. Version 2 network 10.0.0.0, no auto summary. Maksudnya di sini no auto summary di sini adalah untuk mencegah prosesor agar tidak bekerja berat. Oleh karena itu no auto summary ini akan mencegah prosesor untuk bekerja berat. Jadi akan membuat prosesor ini ringan. Passive interface Fast Ethernet 0.0. Oke, sudah. Kita lanjut ke router Singkawang. Kita enable, configure terminal, router
RIP version 2 network 10.0.0.0 enter no auto summary passive interface pas ethernet 0.0. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju router Pontianak. Enable configure terminal router RIP version 2 network 10.0.0.0 no auto summary passive interface pas ethernet pas ethernet 0.0. Oke, sudah selesai, maka kita akan menguji kembali. Klik amplop di sini successful, sini menuju sini successful, dari 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 sini menuju sini, dari router Singkawang menuju PC Sambas successful, dari router Sambas menuju PC Singkawang successful, dari router Sambas menuju laptop Singkawang successful, dari laptop Singkawang menuju router Sambas, dari router Sambas dari PC Singkawang menuju router Sambas successful, dari router Singkawang menuju Pontianak successful, dari Pontianak menuju Singkawang, dari Pontianak menuju router Sambas successful, dari laptop Pontianak menuju Sambas. Oke, berarti kita telah menyelesaikan percobaan membuat konfigurasi dinamis routing menggunakan simulasi Cisco pakai tracer. Selanjutnya kita akan membahas DHCP, web server, DNS server, dan mail server. Baik, kita akan membuat konfigurasi DHCP, web server, DNS server, dan
mail server. Ini kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat dengan 3 buah device PC. Dan satu buah switch PT switch, kita pilih PT switch. Kita beri nama biar memudahkan dalam membacanya. Jadi 2. Untuk itu kita akan menghubungkannya dengan kabel strike 1.0. Setelah itu kita melakukan pemberian IP address pada setiap PC. Kita klik desktop, IP configuration 192.168.2.1. Oke, kita close. Ke PC 2 sama, kita ganti IP address-nya 192.168.2.2. Kita pilih menu desktop, IP configuration 192.168.2.3/24. Kita coba uji. Successful. Kita coba dengan menggunakan ping ke PC 2 192.168.2.2. Oke, berhasil. Kita ping menuju 192.168.2.3. Hasil. Setelah itu kita tambahkan sebuah server kita beri nama DHCP. Kita beri kabel strike. Konsepnya di sini PC-PC di sini akan otomatis diberikan IP oleh DHCP. Jadi setiap ada pertambahan PC, maka otomatis nanti PC tersebut terisi IP address secara otomatis, secara turun. Jadi kita klik DHCP, server DHCP, kita klik menu service, menu desktop, kita klik IP configuration, kita beri IP-nya 192.168.2.2.
klik service DHCP. Di sini kan dia pusat internet 0, jadi kita on kan saja, biarkan saja ini. Kita mulai dari start 11, maksimum number of user. Nah, maksudnya di sini maksimumnya 255. Jadi kita ubah menjadi 10 saja. Kita save, kita akan kita keluar, close. Jadi di sini kita tinggal di IP configuration, kita pilih DHCP. Nanti sistem akan request dan ternyata successful. Nah, di sini terdapat IP-nya, start IP-nya 11. Begitupun untuk PC 2. Hasil dia akan berurutan dari 11 sampai ke PC ke 10. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah server yang akan diberi nama web server. Kita akan beri kabel. Ternyata kabel tidak tersedia port. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita ke menu, ke switch. Di sini terdapat kartu. Kita matikan terlebih dahulu. Dia akan koneksi akan terputus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita ganti dengan Oke, setelah itu kita hidupkan kembali. Tunggu beberapa saat. Kita close. Pas Ethernet 0. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Untuk klien di sini akan menggunakan IP DHCP. Sedangkan pada web server ini akan menggunakan WiFi static. Dan kita klik kanan, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita akan memberikan sebuah IP pada web server. Itu 92.168.2.222 dengan subnet mask. Kita close.
Kita pilih service, kita pilih HTTP, dan ternyata di sini sudah on. Kita bisa mengeditnya, index.html, kita pilih edit, kita pilih Portesa Jaya, kita save. Selanjutnya kita akan membuat sebuah server lagi untuk DNS server. Sini ubah DNS server, kita kasih kabel tag. Di sini kita akan memberi server DNS sebuah IP. Kita klik kanan, kita menu desktop, IP configuration 192.168.2.254 dan /24. Kita akan mengatur DNS-nya. Kita klik service DNS. Di sini ada tombol on dan off, maka kita akan on kan. Di sini kita akan memberi nama www.epno.com. IP-nya 192.168.2.222. dhcp.epno.com 192.168.2.2. Terakhir DNS server, dns.epno.com. Satu 92.168.2.254. Kita add, kita oke, kita close. Kita coba browsing menggunakan web IPC1 browser, ketikkan epno.com, tidak ada muncul, yang salah, DNS-nya tidak dimasukkan. Berarti ada yang salah di DNS server. Jadi kita betulkan terlebih dahulu di DHCP. Kita klik DHCP server, kita ke menu service, kita ke DHCP. Nah, di sini ada DHCP server. Kita akan masukkan IP-nya 92.168.2.254. Kita
kita akan, jadi kita ulangi sekali lagi. Kita statikan terlebih dahulu, lalu kita DHCP. Nah, di sini akan terisi DHCP server secara otomatis. Itu pun untuk PC 2 dan 3. Kita tinggal mengganti dari static menuju DHCP. Oke, berhasil. Kita close. Static lalu DHCP. Hasil. Kita coba sekali lagi untuk melakukan browsing ke web browser www.appnorth.com. Oke, hasil. Kita coba ke PC 2. Kita menggunakan command prompt ping dhcp.appnorth.com. Oke, berhasil. Play form. Kita ping dns.appnorth.com. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah server mail. Untuk memudahkan. Selanjutnya kita akan membuat mail server. Yang dibutuhkan adalah sebuah server. Kita ganti dengan nama mail server. Kita kasih kabel strike couple strike mail pas Ethernet 0 ke switch. Sebelumnya kita akan memberikan sebuah IP address terhadap mail server. Scope IP configuration 192.168.2.100 1924. Lalu kita akan mengatur mail di dalam server yang nantinya akan kita daftarkan dahulu di DNS server. Coba kita klik mail service email. Nah, email terdiri dari SMTP service dan FOP3 service. Maksudnya di sini adalah SMTP service ini adalah untuk mengirim email orang lain kepada kita. Sedangkan FOP3 ini adalah menampung atau menyimpan kiriman orang lain kepada kita. Jadi di sini kita akan membuat domain name appnorth.com www set PC1 password pas, tambahkan PC2 password, PC3 pas. Oke, sudah kita buat domain name dan user beserta passwordnya. Kemudian kita close. Lalu kita akan mendaftarkan mail server ini ke dalam DNS server. Kita klik DNS server, lalu menu service, menu DNS,
kita berikan nama mail.appnov.com. Adresnya 192.168.2.100. Kita add, kita save. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi mailnya di PC1. Klik PC1 desktop, lalu klik email. Your name PC1, email address pc1.appnov.com, add mail.appnov.com. Kami copy saja. Username PC1, save. Selanjutnya kita ke PC2. Kita klik PC2, kemudian desktop, lalu email. Kita kasih PC2, emailnya pc2@appnov.com, mail.appnov.com. PC2, passwordnya password. Lalu kita ke PC3. PC3, email address pc3@appnov.com. PC3 plus selanjutnya kita akan mencoba mengirim email dari PC1 ke PC2. Klik PC1, email, compose to PC2@appnov.com. Uji coba mengirim. Hai PC2, saat ini saya sedang mencoba mengirimkan pesan kepada PC2. Send. Kita coba reset di PC2. Kita klik email. Save. Oke, ada dari PC1. Kita bisa compose ke PC3 appnov.com. Berhasil.
Hai, misi 3. Saya telah berhasil mengirimkan sebuah pesan. Kita coba mereply dari misi 1. Saya sudah menerima pesan tersebut. Kita send. Coba buka misi 3. Start. Ya, dari misi 2 kita buka misi 1. Saya sudah menerima pesan tersebut dari misi 2. Kirim tanggal jam 22. Oke. Sudah selesai materinya. Dari IP address, subnetting menggunakan metode CIDR, DNS, dan konfigurasi static routing menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer, konfigurasi statik dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir adalah membuat server DHCP, membuat server web server, DNS server, dan mail server. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.